wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan pemaparan materi mengenai HAM dalam konstitusi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian hak asasi manusia. HAM dalam bahasa Inggris yaitu Human Rights dan dalam bahasa Prancis yaitu Droits de l'homme. Jadi HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga bersifat universal. Pada prinsipnya HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling bergantungan dan berkaitan. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara dan setiap manusia. Pun menurut pendapat ahli yaitu menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan langsung dari Tuhan kepada setiap manusia sebagai hak yang kodrat dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat mencabutnya. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo, HAM yang dimiliki manusia, hak yang dimiliki manusia sejak dia lahir di muka bumi ini dan bersifat universal dan tidak ada perbedaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan pandangan antara para tokoh pendiri bangsa mengenai HAM dalam konstitusi. Pada proses perumusan konstitusi dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi perdebatan mengenai apakah perlu hak warga negara itu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya dicantumkan hak warga negara dalam konstitusi ini terjadi pada sidang BPUPKI, di mana inti perdebatan di sini mengenai substansi dari hak asasi manusia itu sendiri dan juga dari eksistensi dari suatu negara itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa hak asasi manusia itu bersifat liberal dan ada juga yang beranggapan bahwa hak asasi manusia itu bersifat kolektivitas. Maka dari itu, Supomo beranggapan bahwa setiap negara tidak berhak untuk menjamin hak asasi manusia dikarenakan hak asasi manusia itu dianggap sebagai hal yang sepele. Hak asasi manusia itu bisa memberikan dampak yang negatif dan hak asasi manusia itu selalu berada di bawah hak-hak kepentingan bersama. Dan menurutnya bahwa suatu negara itu merupakan suatu kesatuan masyarakat yang integral, suatu kesatuan masyarakat yang organis yang menentang kepentingan-kepentingan individu dan juga kesatuan yang merupakan lahir dari suatu hubungan kekeluargaan. Sejalan dengan Supomo, Soekarno juga beranggapan bahwa hak asasi manusia itu akan memberikan dampak negatif bagi suatu negara. Maka dari itu, suatu negara tidak berhak untuk memberikan hak asasi manusia karena hal tersebut akan bertentangan dengan kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara yang berdaulat. Selain itu, hak asasi manusia itu sendiri apabila dimasukkan dalam suatu negara, maka negara itu tidak luput dari konflik yang akan terjadi. Berbeda dengan Supomo dan Soekarno, justru Muhammad Hatta berbeda pendapat. Ia beranggapan bahwa jika hak warga negara itu tidak dijamin dalam suatu negara, maka setiap warga negara itu akan takut untuk menggunakan hak-haknya untuk berkumpul, berserikat, maupun untuk mengeluarkan pendapat ataupun pikirannya. Jadi Muhammad Hatta di sini mengusulkan satu pasal yang mengatur terkait hak warga negara agar setiap warga negara itu bisa menggunakan hak-haknya baik berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dan pikirannya, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Sejalan dengan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin juga menentang argumen-argumen yang tidak menginginkan bahwa hak warga negara itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, apabila hak warga negara itu ingin dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka beliau menentang alasan-alasan yang tidak ingin memasukkan hak warga negara itu dalam konstitusi, karena menurutnya bahwa hak warga negara itu perlu untuk dijamin oleh suatu negara, karena apabila
apabila suatu negara itu tidak menjamin hak asasi manusia, maka negara itu bahkan dijalankan secara otoriter. Maka dari itu, pendapat dari tokoh ini mendapat persetujuan dari para tokoh-tokoh yang termasuk anggota dalam sidang BPUPKI. Ia beranggapan yang sama bahwasanya hak warga negara itu memang harus dijamin dalam suatu negara dikarenakan apabila suatu negara tidak menjamin hak asasi atau hak warga negara itu sendiri, maka negara itu akan dibangun atau dijalankan dengan sistem otoriter. Otomatis sistem itu akan bertentangan dengan sistem kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari perbedaan pendapat yang terjadi oleh para tokoh pendiri bangsa, maka ditarik kesimpulan bahwa hak warga negara yang diusulkan oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin itu mendapatkan persetujuan untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan catatan bahwa hak tersebut harus dibatasi oleh undang-undang tertentu dan konsep yang digunakan juga berbeda, di mana konsep yang digunakan adalah konsep hak warga negara, bukan konsep hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaturan hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah maju negara merdeka yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sehubungan dengan hak asasi manusia yang merupakan salah satu instrumen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 lahir sebagai konsensus dari hasil pemufakatan yang dilakukan secara damai, yang berbeda dengan konsep aktualisasi hak asasi negara Barat yang lahir dari adanya pertentangan dan perlawanan atas kekuasaan. Namun, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun demikian di dalamnya masih terdapat pasal yang penjelasannya kurang jelas. Dengan demikian, terkait materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya ada 3 kelompok yang membedakan terkait dengan jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, kelompok pertama berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan hak asasi manusia secara komprehensif, karena istilah hak asasi manusia tidak dikenal secara eksplisit dalam pembukaan, batang tubuh, serta dalam penjelasannya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan penjelasan terkait dengan hak warga negara. Dapat kita ketahui bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ditandai dengan hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap manusia yang bersumber dari Tuhan sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sedangkan hak warga negara hanya dapat diperoleh oleh seseorang apabila ia berstatus sebagai warga negara. Selanjutnya, pandangan kelompok kedua. Nah, pandangan kelompok kedua ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak jaminan atas hak asasi manusia secara komprehensif, karena hak asasi manusia tersirat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber atau bertumpu pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sumber kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dengan demikian hak asasi manusia ini diakui substansinya, akan tetapi perlu diberikan pembatasan supaya tidak melanggar hak individu lainnya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, itu UD-MIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, di masa itu HAM sangat berlaku sebenarnya pada masa Orde Lama. Ya, pada masa Orde Lama itu HAM ditegakkan dengan undang-undang, walaupun sebenarnya UUD RI itu tidak menyebutkan secara langsung bagaimana UUD RI tentang hukum dengan mekanisme hak asasi manusia pada saat itu, hingga tetap walaupun UUD RI ini mengandung dasar-dasar hak asasi manusia pada saat itu. Nah, walaupun tidak mengandung secara tertulis tidak langsung dalam undang-undang pada beberapa pasal pada Undang-Undang RIS, tetapi nilai-nilai dan norma-norma dalam RIS itu tetap berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1959, yang pada saat Undang-Undang Dasar RIS, bukan RIS tapi Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, di Undang-Undang Dasar Sementara itu sudah diberlakukan dan sudah memiliki yang tercantum di dalam
pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, sehingga UUD sementara ini sudah memperjuangkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia, di mana sudah tercantum di pasal-pasal tersebut. Pada saat itu HAM UUDS itu sudah tercantum nilai-nilai HAM, dan pada saat itu sebenarnya sudah setara antara HAM dengan RIS, UUDS dengan RIS, tetapi dengan bedanya UUDS sudah tercantum secara langsung. Nah, Undang-Undang Dasar sementara itu sudah memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia, terutamanya mengenai hak berpendapat. Hak berpendapat di sini sudah adanya mulai hari buruh untuk memperjuangkan nilai-nilai atau suara-suara dari rakyat untuk menyerahkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga dapat mengenal kritik dari masyarakat, karena pada saat itu kritisisme pada pemerintah tidak terlalu ditegakkan, sehingga pada zaman Undang-Undang Dasar sementara sudah adanya kebebasan berpendapat untuk misalnya demonstrasi kepada pemerintah untuk menyuarakan hak-hak mereka, misalnya dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan dan lain-lain sebagainya dengan hak asasi manusia yang ada pada zaman Undang-Undang Dasar sementara. Nah, mungkin itu saja bedanya apakah dengan UUD RIS dengan UUDS, karena sebenarnya bedanya cuma sedikit. UUD RIS ini belum terlalu ada nilai yang tercantum pada pasal-pasal, sedangkan UUDS sudah ada pasal-pasal tertentu yang mengarah ke hak asasi manusia, walaupun sebenarnya UUD RIS itu sudah ada nilai-nilai yang terkandung tentang hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana sebelum amandemen dan setelah amandemen. Di mana sebelum amandemen, tepatnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hampir konsep dari HAM ini justru tidak diimplementasikan, di mana konsep dari HAM ini pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi malah tidak diimplementasikan dengan baik. Nah, di mana konsep HAM ini yaitu hampir sama dengan perumusan awal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dan setelah amandemen yaitu terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, yaitu salah satunya mengenai penjaminan hak asasi manusia yang semakin diperluas, di mana hakikatnya konsep dari hak asasi manusia ini semakin diperlengkap dengan ditambahkannya bab khusus, yaitu bab baru yang terdapat pada bab 10A pada pasal 28A sampai dengan 28J yang terdapat 24 pasal ayat diantaranya. Karena konsep hak asasi manusia setelah amandemen ini terdapat beberapa kelompok di antaranya. Pertama yaitu hak sipil, kedua hak politik dan ekonomi, ketiga hak sosial budaya, dan yang terakhir hak pembangunan dan tanggung jawab negara. Pertama yaitu mengenai hak sipil, di mana setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua yaitu setiap orang bebas untuk tidak disiksa dan tidak dimanusiakan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Ketiga, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah. Dan yang keempat yaitu setiap orang berhak untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya. Dan yang kedua yaitu hak-hak politik dan ekonomi, diantaranya yaitu setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya secara damai, baik itu secara tertulis maupun lisan. Dan yang kedua yaitu setiap orang berhak untuk memilih ataupun dipilih melalui lembaga perwakilan. Dan ketiga, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi dirinya. Dan yang keempat, orang yang telah bekerja berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dan yang ketiga yaitu hak mengenai sosial dan budaya. Yang pertama yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk hidup baik di dalam masyarakat. Kedua, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan satu yang lainnya.
Ketiga, setiap orang atau identitas budaya dan masyarakat lokal berhak diakui dan setiap budaya dianggap sebagai kebudayaan nasional. Yang keempat yaitu hak-hak mengenai pembangunan dan tanggung jawab negara, di mana pertama yaitu setiap warga negara yang mendapatkan masalah sosial berhak untuk mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, dan yang kedua yaitu terdapat jaminan kepada perempuan yaitu mengenai jaminan kesetaraan gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan yang ketiga yaitu setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, pada masa pemerintahan Widya tepatnya pada tahun 1999 telah dibentuk ketetapan MPR dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan undang-undang mengenai HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, di mana ini menandakan bahwa negara berhak untuk mengikut campur dalam menjalankan hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat pada pasal 28I yang menegaskan bahwa pemajuan dan perlindungan dan penanganan mengenai hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Namun perlu diingat, meskipun kita memiliki hak-hak sebagai warga negara, tapi kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai kita menginginkan hak kita terpenuhi, tetapi kita melanggar hak-hak orang lain. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5, tentang hak asasi manusia dalam konstitusi, terutama konstitusi yang ada di Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.